Yang kami hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Jaya Bapak Sugiono beserta seluruh pengurus Masjid Al-Jaya. Yang kami hormati Pembimbing Majelis Taklim Al-Jaya Bapak Ustaz Senewi. Yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Al-Jaya Ibu Romlah beserta seluruh pengurus. Alhamdulillah, walaupun agak serau-serau dikit tapi nyambutnya ramai. Saya doakan semoga yang udah nyambut salam saya, kalau belum berangkat haji atau umroh, ya Allah berangkatkanlah saudara ini, ya Allah. Lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. الحمد لله به المتكاثرة ومنانه الغامرة، ثم الصلاة والسلام على سيدنا المصطفى والمجتبى وعلى آله وأصحاب الأندم الظاهرة. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد وعلى قرابة محمد وعلى من تبعه إلى يوم الآخرة. أما بعد. Maulid. Kenapa kita memperingati Maulid? Maulid itulah adalah hari kelahiran. Kalau seandainya bahasa sekarang ini hari milad atau hari ulang tahun. Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa tafsir menerangkan Allah saja mempersiapkan daripada kelahiran 12 Rabiul Awal ini itu ribuan tahun. Jadi dalam Maulid Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai dan diterangkan dalam beberapa tafsir, makhluk yang pertama itu Allah ciptakan nur, dan nur itu diberi nama Nur Muhammadiyah. Dari nur inilah Allah ciptakan Arsh, Allah ciptakan kursi, Allah ciptakan Lauhil Mahfuz, Allah ciptakan Al-Mustawa Abqariyah, Allah ciptakan langit dengan lapisannya, Allah ciptakan bumi dengan lapisannya, Allah ciptakan malaikat, dan Allah ciptakan juga sebangsa jin, dan terakhir Allah ciptakan manusia. 2000 tahun itu nur itu bersemayam. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan makhluk manusia yang pertama, yaitu Nabi Allah Adam alaihissalam, maka nur tersebut disemayamkan di sulbinya Nabi Allah Adam alaihissalam. Makanya satu ketika Nabi Allah Adam itu heran, "Ya Rabb, ya Allah, kenapa setiap saya ini berjalan, para malaikat itu kok ngikut belakang?" Kata Allah, "Jangan kau merasa heran. Kenapa? Karena di sulbimu itu ada nurnya Nabi Muhammad, nurnya Muhammad Rasulullah SAW. Oh, hebat betul itu nur. Kalau bolehlah kau perkenankan, apakah boleh aku melihatnya?" Maka saat itulah nur itu dipindahkan di matanya, di kelopak mata Rasulullah, di kelopak mata Nabi Allah Adam alaihissalam. Kata Nabi Allah Adam bilang, "Enggak terlihat dengan diriku."
Allah perkenankan itu nur dipindahkan di kedua jempol daripada Nabi Allah Adam untuk bisa dilihat. Makanya beberapa ulama mengatakan ketika kita mendengar azan, kan kadang-kadang ada yang baca bismillah, ya, marhaban ya habibi wa qurrata aini Muhammad Rasulullah SAW, dioleskan. Itu amalan Nabi Allah Adam. Karena Nabi Allah Adam itu ketika ingin melihat nurnya nurnya Rasulullah, langsung mengoleskan di matanya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu awal ceritanya. Makanya kadang-kadang ada orang-orang tua kita yang belajar, ya, ketika azan asyhadu anna Rasul, dia langsung begini. Langsung dikecup dan dioleskan ke mata. Karena beberapa ulama mengatakan barang siapa yang membaca itu ketika azan, maka insyaallah dia tidak akan terkena penyakit mata yang parah. Ya, matanya insyaallah jaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Marhaban ya habibi wa qurrata aini Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, masyaallah. Nah, ketika Nabi Allah Adam alaihissalam dikawinkan dengan Sayyidatina Hawa radhiyallahu anha, ya, akhirnya tinggallah dia di surga Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan satu rekayasa agar Adam menjadi khalifah di permukaan bumi ini, yang mana perintah Allah dilanggar dengan makan makanan khulud. Itu rekayasa Allah Subhanahu wa taala. 100 tahun itu kurang lebih Allah pisahkan Adam dengan Hawa, yang akhirnya Masya Allah Adam ketemu di Jeddah, kemudian Hawa di Jeddah, Adam itu di negeri Syam. 100 tahun itulah Adam menderita. Setiap hari beliau berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Terakhir, Masya Allah, beliau itu diberikan Allah jalan untuk bertemu dengan Hawa dan diterima taubatnya. Apa yang membuat dia bertobat? Apa yang membuat Adam diterima taubatnya? Karena dia teringat di Arasy itu pintunya tertulis kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka sempat dia bertanya, Muhammad ini siapa? Muhammad ini adalah, ya, sosok yang akan lahir dari keturunanmu. Dia adalah Rasulku, penutup Rasul dan kekasihku. Maka dengan seperti itulah dia teringat. Maka doanya beliau sampai diterima oleh Allah. Apa itu? Allahumma bihaqqil walad yarhamul walid. Ya Allah, berkat sang anak, ampunkan sang bapak. Masya Allah, ya. Berkat sang anak, ampunkan sang bapak. Siapa anak di sini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkat sang anak, ampunkan sang bapak. Makanya kalau ada orang mengatakan itu kita bertawasul dengan Nabi, bertawasul dengan para aulia, sahabat, itu enggak benar, itu syirik. Ini orang yang belajar salah guru. Ya, belajar salah guru. Nah, kenapa saya katakan salah guru? Karena Nabi Adam saja sudah mencontohkan. Allah saja bilang, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kau kepada Allah Subhanahu wa taala dan carilah wasilah, jalan yang akan mempercepat engkau sampai kepada Allah. Jika kau temukan, bersungguh-sungguhlah dan tersebut agar engkau menjadi orang yang beruntung. Ada sebuah kitab namanya Mukashifatul Ghulub Al-Mugharrab ila Ulumul Ghuyub fi Ilmi Tasawuf, karangan Al-Imam Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, yang kita kenal dengan Imam Ghazali. Di situ beliau mengatakan salamatul jasad fi qillati ta'am. Selamatnya kita punya jasad ini dengan mempersedikit makan. Betul tak? Kalau orang makannya sedikit, insya-Allah badannya ringan. Ringan, gampang untuk ibadah. Kalau sudah banyak makan, tentunya gampang untuk tidur. Maka tinggallah dia punya ibadah. Orang yang terbiasa makan sedikit, besar kemungkinan dia orang gampang bersyukur sama Allah.
Kalau sudah sedikit dia bersyukur, apalagi kalau sudah dapat banyak, insya-Allah makin bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau pengen ringan ibadahnya, selamat jasadnya, masya-Allah, itu memberikan makan yang sedikit. Kunci keselamatan kita punya jasad, konsep Rasulullah, makan boleh, tapi jangan sampai berlebih-lebihan. Karena sifatnya berlebih-lebihan, masya Allah, ya ujung-ujungnya pasti menimbulkan penyakit. Sampai ibadah pun jika berlebih-lebihan juga tidak baik. Hukum kita wudhu mencuci muka 1 kali itu wajib, 3 kali sunnah. Apakah pengertiannya lebih banyak lebih bagus? Tidak. Kalau kau lebihkan 1 menjadi 4, maka hukumnya makruh. Kau kurangkan 1 jadi 2 saja, maka hukumnya menjadi tidak dapat sunnah. Ada aturannya. Khairul umur awsatuha, sebaik-baiknya perkara itu yang tengah-tengah, ikut syariat Nabi, ikut anjuran syariat. Makanya tadi saya katakan tadi itu, kalau ikut Nabi, pola makan dulu dijaga. Wasalamatur ruh fi qillatil atham. Nah, kalau kepengen selamat kita punya ruh, ya ruh ini tempat pandangan Allah. Allah tidak mandang hambanya itu dengan eloknya wajah, tampannya wajah, terus indahnya wajah, lah. Tidak. Ganteng-ganteng tapi enggak sholat, dipentung oleh malaikat nanti. Betul enggak? Cantik-cantik, masya Allah, enggak sholat. Cantik-cantik, akhlaknya buruk. Ganteng-ganteng, akhlaknya baik. Maka hati-hati. Ingat pandangan Allah di hati kita, ruh kita, lahiriah kita. Maka betulkan kita punya lahiriah kita. Nah, untuk itu tinggalkan yang bersifatnya mengandung dosa. Iya, jaga mulut, jaga mata. Contoh, ada seorang ibu, alhamdulillah dapat anak. Anaknya ini kawin, masya Allah. Setelah 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, baru dapat anaknya, baru hamil. Senang dan girangnya neneknya luar biasa. Ini belum jadi nenek nih, hampir jadi nenek karena dapat anaknya hamil. Setelah sekian tahun nggak hamil, masya Allah hamil anaknya. Girangnya luar biasa. Subhanallah, kita baca tuh hadis. 40 hari pertama berbaur antara sperma di ovum wanita. 40 hari kedua berbentuk darah. 40 hari yang berikutnya darah berumpah jadi daging yang menempel di rahim. Tepat 120 hari maka Allah tiupkan ruh itu janin. Telah tentukan nasibnya, telah tentukan semuanya, rezekinya, semuanya. Nah, kita mengatakan, ya Allah, ini satu karunia, anugerah yang luar biasa. Maka itu saya ingin bersyukur sama Allah. Saya panggil orang untuk baca Quran, baca surah Maryam, baca surah Yusuf, surah Muhammad. Betul enggak? Ya, tiba-tiba dikatakan bid'ah. Nabi enggak buat seperti ini. Ini orang salah guru. Ini gagal ilmu, buntu dah. Ini kan bentuk syukur, betul enggak? Betul. Iya, bentuk syukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum, kata Allah. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau bersyukur akan aku tambah nikmatku. Kau syukur hari ini 4 bulan, maka dijaga oleh Allah janinmu sampai dia sempurna di perutnya. Betul enggak? Ini bentuk syukur. Kalau kau kufur bisa mati di dalam perut. Itu kau punya janin. Panggil, masya Allah. Yang dipanggil ibu-ibu, bapak baca apa? Hataman Quran, surah Maryam, surah Yusuf, surah Muhammad, Al-Quran semuanya. Apa yang salah? Kecuali dia manggil main gaple. Nah, itu enggak benar. Itu enggak benar. Ayo, masya Allah, saya dapat dai, bakal dapat cucu ini, masya Allah, tolong yuk kumpul jamaah semua Masjid Adariyah ke rumah Hana. Yuk kita adakan lomba, masya Allah, main gaplek atau main rebok. Ini baru sah, ini baru bid'ah. Kenapa ulama dulu itu membaca doa 7 bulan? Al-Imam Muhammad bin Idris yang kita kenal dengan Imam Syafi'i mengatakan jika seandainya seorang janinnya sudah sampai 6 bulan, jika lahir itu janin, maka insya-Allah lahirnya dalam keadaan sempurna bentuk tubuhnya. Makanya lagi-lagi bersyukur sama Allah. Betul enggak? Syukur lagi. Nah, syukur lagi, akhirnya masya Allah selamat.
ibu selamat, anak selamat. Nah, makin banyak syukur, makin Allah jaga keselamatannya. Nah, jangan dikit-dikit Nabi nggak buat, dibilang ini nggak benar, ini bid'ah, bid'ah itu sesat, sesat itu haram. Dia kayak mereka ini haram itu milik apa, surga itu milik dia, neraka milik kita. Kacau gak seperti ini, makanya paham. Ini harus belajar ilmu yang betul, ilmu yang betul. Maka masya Allah, ya dulu ya kita punya ulama-ulama capek memasukkan orang mengenal Islam. Yang dulu masuk di sini Hindu, Buddha, agama-agama yang tidak paham dengan Tuhan. Mereka ajak, masya Allah, yang nggak Islam masuk Islam. Sekarang orang udah masuk Islam, tiba-tiba dikafir-kafirkan, dibid'ah-bid'ahkan. Ini ulama bagaimana cara seperti ini? Nah, ini terjadi. Apa benar ini Habib? Banyak. Di Sambas itu udah mulai merata bahasa seperti ini. Mohon maaf. Bahkan beberapa daerah seperti ini. Ya Allah, sudah tidaklah perlu didebatkan. Kalau antum tidak pengen tahlil, udah masya Allah jalani apa yang antum paham. Kalau antum tidak pengen baca maulid, udah nggak apa-apa. Silakan apa yang antum paham dalam ilmumu. Ya, tapi jangan salahkan orang-orang yang mempunyai pemahaman yang sama. Karena mereka juga punya dalil, mereka juga punya guru, mereka juga rujukannya Al-Quran, hadis dan kalam-kalamnya ulama. Ya, nah masya Allah, akhirnya, ya, yang kedua, wasalamatur ruh fi qillatil asam. Selamatnya kita punya ruh ini itu meninggalkan maksiat. Maksiat, tinggalkan mata, ya, telinga, ya semuanya lah, semua. Dan ketajaman itu semuanya mesti dengan ketajaman spiritual. Ketajaman emosional mesti berawal daripada ketajaman spiritual. Orang nggak mungkin bisa sabar kalau nggak belajar ilmu sabar. Belajarnya di mana? Ya di majlis talim, di pondok, di madrasah, di majlis zikir. Betul enggak? Kita ini semuanya punya sifat enggak sabar. Manusia ini semuanya punya sifat buruk. Makanya ketika lahir, kenapa disunahkan akikah? Saya tanya, kenapa disunahkan akikah? Rasulullah bilang apa? Sabar. Ketika disunahkan akikah itu, wa amithul anhul adza, kata Nabi. Kita ni punya sifat baik, sifat buruk. Sifat baik kita cenderung kepada para malaikat. Sifat enggak baik cenderung kepada binatang. Nah, orang tua mengakikahkan niatnya apa? Ya Allah, hilangkanlah ya Allah sifat-sifat kebinatangan daripada anak saya. Makanya itu anjuran. Ya Rabb, sunnahmu ini kami tegakkan, kami lakukan. Ya Allah, jika ada anakku, cucuku ini yang saat ini punya sifat yang tidak baik, mengarah sifat kebinatangan dengan binatang akikah yang kukeluarkan ini, maka hilangkanlah ya Allah. Kan begitu syariat, masya Allah. Makanya ya sunnah akikah. Yang terakhir, wasalamatud din fi qasati khairil anam. Kata ulama, keselamatan kita punya agama ini dari mana keselamatan itu? Dengan memperbanyak salawat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, Bu, ya dengarkan. Kita ini mau mengandalkan apa? Amal, berapa sih amal kita? Sedekah kita berapa sih? Ini di Koce ada 100.000 satu lembar, 75.000 satu lembar, 50.000 satu lembar, 20.000 satu lembar, 10.000, 50.000, 5.000, 2.000, 1.000. Datang ke masjid ini, ada tok di situ, yang kita beri, yang sumbangkan berapa? 1.000 atau 100? Yang 2.000 atau yang 75.000? Yang 5.000 atau yang 50.000? 5.000. Tiba-tiba minta ya sama Allah, ya Rabb, minta surga ya Allah, tanpa hisap lagi. Kira-kira ya ini layak atau tidak? Jujur, layak atau tidak? Pantas atau tidak? Sedekahnya jauh, tahajudnya masya Allah capek kita perintahkan,
Betul? Jamaahnya ada kadang tidak. Minta kaya, minta isteri cantik, minta suami ganteng, minta kerjaan Masya Allah, macam-macam sudahnya. Iya. Secara etika tersebut itu enggak layak. Ya, etika tidaklah layak. Tapi kita paham bahwasanya Allah Maha Rahmat, Maha Rahim. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala enggak lihat seperti itu. Tapi ada jalan yang membuat kita selamat dunia wal akhirah, dan surga pun insya-Allah dekat dengan kita. Siapakah itu? Iya, bagaimana kita mengetuk kecintaan kita dengan Nabi Muhammad sampai kita meraih syafaatnya beliau. Dengan apa? Dengan banyak salawat. Al-jannatu wa na'imuha, kata Imam Ja'far Bazanji, surga dan kenikmatan yang berada di surga. Liman, untuk siapakah semua itu? Kata beliau, simple, untuk 3 golongan. Yusalli, orang yang bersalah. Makanya tadi Masya Allah bersalawat kita tadi kan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Yang kedua siapa? Wa yusallim, orang yang menghaturkan salam. Tadi sampai Pak Tugiono, Assalamualaikum warahmatullah, itu doa. Saya Selasa awal bulan ba'da zuhur ngajar di kantor gubernur dari zaman Cornelis gubernur. Masya Allah, ketika Pak Gubernur dengan kebijakannya menggabungkan salam ini dengan tambahan kalimat salam sejahtera, adil katalino bacuramin kasuraga bersengat kak jubata. Betul enggak? Ingat enggak seperti itu dulu? Ingat. Saya lihat ini Masya Allah, saya enggak tahu artinya. Tiba-tiba saat itu saya diundang di satu pertemuan di Hotel Mahkota, pertemuan sepakat damai. Semua partai, semua tokoh-tokoh saya diundang di situ. Sambutannya Pak Cornelis, Masya Allah. Ya, dia terjemahkan kalimat ini. Adil katalino bacuramin kasuraga itu seperti makna keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bacuramin kasuraga itu bercermin ke surga. Artinya tujuannya ke surga. Basengat kak jubata. Dia bilang itu seperti ketuhanan yang Maha Esa. Sampai di sini saya langsung koreksi. Wah, kalau begitu jika ada umat Islam yang ngomong seperti ini, berarti bisa jadi dia ini murtad. Akhirnya saya diundang karena saya pengurus FKUB provinsi, ada acara dengan diaspora. Ketua diaspora itu seorang perempuan, beri sambutan pakai kerudung. Adil katalino bacuramin kasuraga. Saya langsung panggil ibunya, Bu, itu bukan salamnya kita. Enggak cukup dengan Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apakah mesti harus wajib mengucapkan ini? Kan enggak wajib. Kenapa? Ada bahasa yang diterjemahkan yang saya langsung dengar itu mengarah kepada kemurtadan. Karena apa? Jika orang-orang Dayak Kenayan memotong sembelihannya itu dengan apa? Dengan kak jubata, nama Tuhannya. Kan baru tahu, enggak pakai oh nih. Ya. Ya. Allah salli ala Sayyidina Muhammad. Makanya kita ini jangan ikut-ikutan, jangan ikut-ikut cakup. Satu ketika datang Rasulullah dan datang ke rumah seorang sahabat. Rasul itu sahabat, wah senangnya minta ampun. Dari kejauhan Masya Allah dia bilang, dia intip, Rasulullah datang nih. Sampai di rumah Rasulullah mengucapkan salam. Assalamualaikum. Ini sahabat dia menjadi di dalam rumah, enggak jawab-jawab. Assalamualaikum. Jawab. Assalamualaikum yang ketiga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru dibuka pintu. Loh, kamu ni bagaimana? Saya mengucapkan salam kau nak dibalas-balas, kata sahabat. Ya Rasulullah, demi Allah, setiap salammu saya balas. Cuman sengaja saya enggak keraskan saya punya suara. Kenapa? Karena setiap salam yang kau ucapkan itu doa. Bayangkan doa yang langsung keluar lisan Nabi, kekasih Allah. Ini tercurah kepada saya punya rumah. Kalau sekali rugi nih, kata beliau ini. Tadi sampai 3 kali itu kata Pak, baru dikerjain sama jamaah.
Jadi jalannya seperti ini. Makanya saya minta saya minta, saya enggak jawab itu. Saya enggak teriak enggak jawab dengan keras. Kenapa? Saya berharap engkau mengucapkan doa sampai 3 kali, baru dan ketiga kalinya itu saya jawab dengan kenapa? Berharap mudah-mudahan saya mendapatkan keselamatan dan rahmat dari sosok seorang nabi yang doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah keselamatan dan rahmat bagimu. Makanya enggak bisa diganti dengan selamat pagi, selamat siang, enggak bisa. Enggak bi? Ya, makanya masya-Allah sunnah kita menebarkan salam. Sunnah. Makanya pada hari ini yuk kita amalkan yang ringan-ringan sajalah dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akhiri saya punya tausiah, mungkin karena kepanjangan, maka masya-Allah mudah-mudahan ya kalau ada waktu-waktu yang lain kita bisa ketemu kembali dalam keadaan sehat wal afiat, taat ibadah. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan jazakallah khairan jaza, dan saya mohon doa juga mudah-mudahan dengan doa Bapak Ibu semuanya pesantren yang saya rintis, santri-santrinya insya-Allah menjadi santri-santri yang berguna untuk bangsa, agama, negara dan bermanfaat untuk umat semuanya. Dan saya diberikan keikhlasan, diberikan keistiqomahan, diberikan kekuatan. Begitu pula insya-Allah kami mendoakan Bapak Ibu di sini semuanya sukses dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya kita doa bersama-sama. Mudah-mudahan doa bersama-sama ini Allah kabulkan kita punya hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين حبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بحق سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد يا سلام سلمنا بحق سيدنا محمد. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحينا بالتقوى والاستقامة وعدنا من موجبة الندامة في الحال والمال إنك السميع الدعاء. اللهم قد ترى لك هذه الساعة متعرضون وعمل جودك ومعروفك طالبون ولك في هذه الساعة في كل ساعة بركات ورحمات ونفحات والمغفرات وجوائز مواهب وعطية تمن على من تشاء فجعلنا الله لنا والحاضرين والحاضرات خصوصا صاحب الحاجات خصوصا صاحب النيات ممن سبقت لهم منك الحسنى والعناية فأنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدناك لا تخلف الميعاد. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى الكرم. دعواهم سبحانك اللهم تاتم بها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين عبدك بالله التوفيق والهداية والرضا والعناية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Rasulullah